Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat datang kepada kalian siswa-siswi baru SMA Negeri 5 Kota Serang periode tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Bapak Cepi Nugraha SPD. Bapak mengajar di SMA Negeri 5 Kota Serang ini yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita ketahui bahwa Indonesia pada saat sekarang ini haruslah belajar secara daring. Kita menyesal tidak bisa belajar mengajar secara tatap muka di kelas kita masing-masing. Namun dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi inilah kita memanfaatkan media elektronik yaitu internet untuk belajar secara online. Semoga di tahun 2020 ini kita bisa memutus mata rantai COVID-19 supaya kita bisa belajar secara tatap muka di kelas masing-masing. Kita langsung saja masuk kepada pengantar TIK. Di sini kita lihat bahwa ada macam-macam alat TIK pada umumnya, seperti ada kentongan, telepon kabel, handphone, radio, proyektor, komputer, dan media lainnya. Kenapa di sini ada kentongan? Mungkin kalian tidak asing dengan kentongan. Kentongan ini adalah fungsinya untuk sarana media informasi daripada zaman dulu sampai zaman sekarang pun sangatlah digunakan. Namun tentunya di zaman modern ini selain kentongan ada beberapa hal yang dianggap modern seperti telepon kabel, handphone, radio, televisi, komputer maupun proyektor dan lain-lain, masih banyak alat-alat TIK yang lainnya. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam pengertian teknologi informasi dan komunikasi menurut para ahli. Di sini kita bisa lihat, kalian mungkin bisa membaca sendiri, ada dua ahli yang menyatakan bahwa pengertian teknologi informasi dan komunikasi menurut Eric Dyson bahwa teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi suatu kebutuhan pokok manusia dalam proses mengambil, memindahkan, mengelola, dan mendapatkan informasi dalam sebuah konteks yang dapat memberikan keuntungan pribadi. Di sini digaris besar bahwa mengambil, memindahkan, mengelola, dan mendapatkan informasi yang seperti kita ketahui dengan acara belajar mengajar online di sini, kita dapat mendapatkan sebuah informasi, kita dapat bisa mengelola dari hal bidang pendidikan, dan mungkin kita bisa memindahkan ilmu pengetahuan secara daring ini. Yang kedua yaitu menurut pengertian teknologi informasi dan komunikasi menurut Susanto. Menurut Susanto bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan sarana atau media yang dipakai untuk kebutuhan transfer file baik berupa informasi maupun data. Selain itu juga menjadi sebuah alat komunikasi secara searah atau dua arah. Maksudnya searah atau dua arah di sini adalah searah yaitu tanpa adanya respon timbal balik. Contohnya televisi, karena televisi hanya membuat sebuah informasi saja. Sedangkan untuk dua arah itu contohnya adalah telepon kabel maupun handphone.
Karena telepon kabel atau handphone itu bisa memiliki dua arah, yaitu mempunyai respon timbal balik. Contohnya, kalau kita sedang bertelepon mengucapkan halo, maka akan dijawab halo juga. Atau kita memberikan pertanyaan assalamualaikum, maka akan menjawab waalaikumsalam. Itu yang dimaksud dengan sistem dua arah. Nah, ini secara searah dan dua arah adalah alat komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi teknologi dan informasi. Dalam dunia pendidikan, fungsi teknologi dan informasi ada 3 fungsi, yaitu dalam pendidikan, dalam kehidupan, maupun secara umum. Dalam pendidikan itu kita umumkan yaitu sebagai media atau alat sebagai alat pembelajaran. Kedua, sebagai bahan materi pembelajaran. Contoh halnya adalah ada yang namanya buku online. Dan kita dengan pembelajaran daring ini adalah sebagai alat pembantu media atau alat dalam dunia pendidikan. Bila tidak ada alat teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini, maka dengan adanya COVID-19 ini kita tidak bisa belajar mengajar baik di dalam kelas maupun secara daring. Makanya sangatlah bermanfaat adanya teknologi dan informasi di kehidupan manusia. Yang kedua, yaitu dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita, yang pertama adalah dapat memudahkan mengakses informasi dan pekerjaan. Di sini ada di garis besar adalah mengakses, di mana kita dapat mengakses semua informasi, baik berita maupun kebutuhan pekerjaan, sehingga dapat memudahkan seseorang dalam hal mencari dan melamar pekerjaan di bidang informasi. Yang kedua, mengendalikan berkomunikasi dan bertransaksi. Nah, di sini contohnya bertransaksi. Kita sering dengar yang namanya belanja online. Nah, itu adalah sebagai transaksi. Shopee, menggunakan Shopee, Bukalapak, ataupun media-media transaksi yang lainnya. Selanjutnya adalah transaksi selanjutnya menggunakan media teknologi, yaitu kita membayar e-tol. Itu adalah sebagai sarana media transaksi. Dan satu lagi adalah di dunia perbankan. Yang ketiga adalah secara umum. Nah, secara umum dikategorikan dibagi menjadi 2, yaitu satu sebagai penangkap dan pengolah data, di mana kita tahu sendiri kita mencari sebuah data, mencari sebuah penyajian tentunya dari internet, kita tangkap lalu kita olah data, lalu kita jadikan sebuah laporan di dalam dunia pendidikan pembelajaran. Contohnya, yang kedua sebagai menghasilkan dan penyimpanan, tentunya dengan adanya media teknologi, informasi dan komunikasi, kita dapat menghasilkan sebuah kreativitas. Seperti contohnya orang menggunakan aplikasi YouTube. Itu adalah sebagai salah satu penghasilan, salah satu kreativitas dari dunia teknologi dan informasi komunikasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah tujuan teknologi. Tujuan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai sebuah masalah, membuka pintu kreativitas yang luas, membangun efektivitas dan meningkatkan efisiensi dalam aktivitas kerja. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi sangat dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi informasi kemudian diciptakan. Tentunya dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi di sini sangatlah mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia dalam membantu kehidupan manusia sehari-hari.
baik dalam memecahkan masalah, contohnya dalam memecahkan masalah seperti timbulnya COVID-19 ini di dunia. Dengan kata lain, kita dapat memecahkan masalah supaya pembelajaran itu tetap berlangsung, yaitu menggunakan media daring, online, internet. Itu adalah sebagai alat teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, membuka pintu kreativitas. Nah, kita ketahui remaja-remaja, anak-anak maupun orang dewasa membuat sebuah pintu kreativitas. Seperti contohnya membuat YouTube, seperti YouTubers dan yang lain-lain, sehingga menimbulkan suatu kesan positif, menghasilkan kreativitas yang tinggi dan luas. Selanjutnya dalam membangun efektivitas dan meningkatkan efisiensi dalam aktivitas kerja. Di sini yang dimaksudkan adalah bahwa kita dapat efisien dalam melakukan aktivitas kerja. Contoh halnya, kita sedang terlambat kerja, sedang terlambat sekolah, kita bisa menghubungi guru bersangkutan bahwa kita ada masalah kendala di jalan, baik itu hal di luar nalar yang kita ketahui. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dikatakan sangatlah panjang. Karena dari zaman dulu hingga sekarang tentunya teknologi informasi dan komunikasi selalu diperbaharui guna untuk mencapai suatu abad yang modern di zaman ini. Contoh teknologi pada masa lalu, misalnya penemuan telepon kabel, radio, televisi, kamera, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri kemajuan pesat dari teknologi informasi ini baru dimulai tahun 1994 silam. Sejak saat itu teknologi terus berkembang pesat hingga saat ini sampai menggunakan internet. Tentunya di dunia atau di Indonesia kita ketahui masa lampau lalu sarana teknologi informasi itu menggunakan kentongan, di mana untuk sebuah media informasi kepada masyarakat bahwa ada sesuatu hal yang terjadi di lingkungan sekitar, baik gempa bumi, bencana alam, maupun maling. Namun sekarang dari zaman modern sudah tidak menggunakan kentongan. Kita sudah bisa menggunakan televisi sebagai alat informasi, kita bisa menggunakan handphone sebagai alat informasi dan komunikasi, kita bisa menggunakan proyektor sebagai alat informasi, laptop sebagai alat informasi dan komunikasi, dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Selanjutnya adalah Bapak akan membahas tentang dampak yang mempengaruhi perkembangan teknologi. Kita ketahui bahwa penyalahgunaan fungsi teknologi yang melanggar norma seperti kita ketahui ada banyaknya merebaknya video porno yang direkam pada handphone atau kasus penipuan internet. Media teknologi informasi dan komunikasi sekarang sangatlah cepat. Apapun sumber berita, apapun sumber hoax itu datang bermunculan. Sehingga terjadilah sebuah penipuan internet dengan berita bohong, dengan SMS palsu, mengiming-imingi hadiah lah, ataupun penipuan lainnya dalam media internet. Itu sangatlah riskan di zaman sekarang. Itu salah satu dampak yang mempengaruhi perkembangan teknologi, sehingga orang akan sukar mempercayai
sebuah alat teknologi dan komunikasi pada saat ini. Yang kedua, dampak yang mempengaruhi perkembangan teknologi yaitu kerahasiaan data akan sangat cepat berpindah alih atau kita sebut kasus pembajakan. Kita ketahui bahwa kita mungkin punya aplikasi yang namanya media silaturahmi, media teman sosial, yaitu Facebook. Bila kita tidak bisa menjaga privasi Facebook tersebut, maka cepatlah dibajak Facebook kita dan digunakan oleh orang lain dengan kejahatan-kejahatan tertentu, yaitu menipu, mempengaruhi orang supaya terperdaya dengan hasil pembajakannya tersebut. Selanjutnya adalah penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi, tetapi mempunyai moral yang rendah. Dalam halnya peribahasa, semakin orang tinggi bila tidak bisa membentengi hal-hal kejahatan, maka moralnya akan semakin rendah. Contoh dengan ilmu komputer yang tinggi, contoh misalkan ada orang yang mempunyai ilmu komputer yang sangat tinggi. Dia mempunyai kecerdasan dalam hal mengolah data, membuat program, aplikasi, atau hacker dalam ilmu komputer, maka orang itu akan berusaha menembus sistem. Sistem apa? Contohnya, ada yang namanya pembobolan perbankan. Bisa menghack sebuah data-data bank, bisa menarik uang dari nasabah, sehingga dari sebuah sistem aplikasi data yang ada di komputer perbankan, maka akan tercurilah data tersebut dan akan timbul sebuah tindak kriminal pencurian data, penyalahgunaan dalam dunia perbankan. Contohnya itu hacker. Hacker di sini adalah orang yang mencuri data sekaligus menghancurkan data sebuah sistem data yang dimiliki oleh perusahaan ataupun seseorang, sehingga dijadikan sebuah tindak kriminal yang tidak baik. Yang namanya kriminal pasti tidak baik. Disinilah dampak yang mempengaruhi perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini. Dengan tiga timbulnya dampak yang mempengaruhi perkembangan teknologi saat ini, sehingga terjadilah sebuah pemikiran di masyarakat bahwa ngapain memakai teknologi pada zaman sekarang ini, toh dampak negatifnya banyak. Padahal bila kita kaji lebih dalam, bila kita gunakan teknologi informasi dengan komunikasi dengan bijak, maka teknologi informasi dan komunikasi tersebut tidak akan berdampak sekali bagi perkembangan teknologi. Selanjutnya adalah pengaruh perkembangan di masyarakat atau sosial. Di sini ada dampak negatif maupun positif. Kenapa Bapak kedepankan dampak negatif? Karena dampak negatif di sini lebih kentara dibandingkan dampak positif. Yang tadi Bapak jelaskan di sebelumnya, itu dapat membuat sebuah tindak kriminal, di mana seseorang mempunyai ilmu yang tinggi akan disalahgunakan di kemudian hari. Di sini dampak negatif ada dua, diklasifikasikan menjadi dua secara umumnya. Yang pertama adalah mencampurnya produksi film dan musik secara ilegal. Maksudnya apa? Terjadilah sebuah pembajakan secara besar-besaran seperti CD, DVD film, bajakan yang sangatlah murah karena tidak mempunyai
hak paten atau hak cipta yang baik. Padahal kita ketahui bahwa CD atau DVD film musik secara legal itu sangatlah mahal. Namun bila di pasaran pedagang kaki lima, kita suka menemukan film dan musik secara ilegal yaitu sangatlah murah. Bisa 5 kali lipat dari harga aslinya. Kedua, terjadi sebuah tindak kriminal. Tentunya dampak negatif sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Banyaklah sebuah tindak kriminal yang mempunyai moral yang sangat rendah di kalangan masyarakat. Contoh halnya penipuan, mengiming-imingkan di media pesan singkat, handphone, mengiming-iming hadiah bahwa seseorang itu mendapatkan hadiah. Bila orang tersebut tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik, maka kita ketahui teknologi informasi dan komunikasi tersebut sangatlah mudah dan sangatlah rentan bagi orang awam dan mudah tertipu. Tindak kriminal yang lain adalah contohnya pembajakan sebuah situs, pembajakan sebuah data di internet, baik di dunia pendidikan, perbankan, maupun yang lainnya. Itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan tentunya sebetulnya teknologi informasi dan komunikasi di sini dilindungi oleh undang-undang. Bila ada yang melakukan tindak kriminal dalam media teknologi informasi dan komunikasi, maka akan dikenakan undang-undang sesuai dengan ketentuan teknologi informasi dan komunikasi. Kedua adalah dampak positif. Dampak positif di sini ada dua. Yang pertama adalah menjunjung tinggi pelaksanaan hak asasi manusia. Bahwa seseorang mempunyai hak untuk kreativitas, inovasi, maupun menciptakan hal-hal baru dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah mengadakan pertukaran pelajar antar negara. Dengan alat teknologi informasi dan komunikasi memudahkan kita untuk bertukar pelajar antar negara, sharing ilmu. Dimaksudkan adalah membagi atau mentransfer ilmu satu sama lain sehingga pelajar-pelajar di dunia bisa bertukar pikiran dari bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk belajar ini. Oke, terima kasih untuk kalian sudah melihat pembelajaran daring tentang pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Untuk selebihnya, Bapak mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan hanya milik manusia, sedangkan kelebihan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali di pembelajaran minggu depan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.